Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen pengampu psikologi pendidikan Bapak Mario Pratama, SPSI MA, dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mempresentasikan tugas kita pada kali ini. Perkenalkan, saya Septi Wahyuni dengan NIM 21053036 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi presentasi materi kita pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Feni Hermaliasari dengan NIM 21035065, Amani Raudatus Syifa 21053001, Dewi Sartika dengan NIM 21046108. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Feni Hermaliasari. Kepada Feni, dipersilakan. Materi pertama yaitu pengertian sensasi, atensi atau perhatian, persepsi, serta kaitannya ketiganya. Yang pertama, sensasi. Asal kata sensei berarti alat pengindra yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi mengacu pada pendekatan terhadap energi dari dunia fisik, umumnya berkaitan dengan struktur dan proses mekanisme sensorik. Yang kedua, persepsi yaitu penginterpretasikan terhadap informasi sensorik, yaitu bagaimana menyimpulkan objek yang didapat dan persepsi yang dibuat belum tentu benar karena persepsi setiap orang berbeda. Yang ketiga, atensi, yaitu secara umum dapat diartikan sebagai pemusatan upaya mental pada peristiwa-peristiwa sensorik atau peristiwa-peristiwa mental. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perhatian atau atensi. Yang pertama ada faktor internal, berasal dari dalam diri manusia. Yang pertama adanya keterkaitan terhadap objek atau rangsang lain. Yang kedua adanya kesiapan pikiran, pengalaman belajar, aksi, dan reaksi. Yang ketiga adanya kemampuan individu untuk memilih dan menyaring rangsang yang akan datang. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu adanya rangsang yang menyolok baik ukuran, warna, maupun bentuknya. Adanya rangsang yang baru yang berlawanan dengan lingkungan. Adanya rangsang yang bergerak atau audio visual kinestetik. Yang ketiga, faktor-faktor lain meliputi adanya perhatian yang selektif atau fokus terhadap suatu objek yang relevan dengan lingkungan, memelihara perhatian pada satu fokus secara terus-menerus, adanya kesadaran terhadap situasi dan kondisi akan dampak positif maupun konstruksi selanjutnya. Meningkatkan fokus perhatian agar sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dewi Sartika. Kepada Dewi, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan membacakan materi yang ketiga dengan judul pengertian ingatan dan proses pembentukan terbentuknya ingatan. Menurut Marquis dan Jensen tahun 2002 mengatakan bahwa terdapat proses bagaimana ingatan dibentuk, yaitu antara lain 1. Kita berpikir, bergerak, dan mengalami hidup.
atau rangsangan indriawi. Yang kedua, semua pengalaman itu disimpan di dalam otak. Yang ketiga, masukan-masuk itu diurutkan oleh struktur dan proses otak, nilai, arti, dan kegunaannya. Yang keempat, berbagai saraf diaktifkan. Yang kelima, saraf yang satu menyampaikan informasi ke saraf yang lain melalui reaksi elektrik dan kimiawi. Yang keenam, hubungan-hubungan itu diperkuat dengan pengulangan, pengistirahatan, dan emosi. Yang ketujuh, ingatan yang kuat telah terbentuk. Selanjutnya, materinya yang berjudul pengertian ingatan dan proses pembentukan terbentuknya ingatan. Menurut Atkinson dan kawan-kawan, terdapat 3 tahap memori, yaitu 1. Penyandaian dimaksudkan sebagai transformasi informasi menjadi sandi atau representasi yang dapat diterima oleh memori. Yang kedua, penyimpanan adalah retensi informasi yang telah disandikan tersebut. Dan yang ketiga, pengambilan berarti proses dengan mana informasi diambil dari memori atau pengingatan. 3 tahap itu mungkin bekerja secara berbeda dalam situasi yang mengharuskan kita menyimpan materi dalam hitungan detik atau memori jangka pendek. Dan dalam situasi yang 13 mengharuskan kita menyimpan memori untuk interval yang lebih panjang atau memori jangka panjang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Amani Ratu Syifa. Kepada Amani, disilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada baik, materi selanjutnya yaitu pengertian lupa dan proses terjadinya lupa. Pertama, pengertian lupa. Menurut Muhyiddin, materi selanjutnya yaitu pengertian lupa dan proses terjadinya lupa. Yang pertama yaitu pengertian lupa. Menurut Muhyiddin Syah dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan, mengartikan lupa sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari secara sederhana. Dan menurut Gulo dan Robert, mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dialami atau dipelajari. Secara sederhananya, mereka mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lupa merupakan ketidakmampuan untuk mengingat atau menimbulkan kembali hal tertentu yang pernah dialami. Selanjutnya, proses terjadinya lupa. Proses lupa biasanya terjadi karena memori lama tergantikan oleh memori baru. Hal ini dikarenakan sel-sel otak baru ini terbentuk di wilayah hipokampus otak yang terkait dengan belajar hal-hal baru. Sel-sel tersebut akan menimpa memori lama dan membuatnya sulit untuk diakses. Adapun faktor-faktor penyebab lupa antara lain yang pertama, terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi dan materi yang ada dalam sistem memori. Yang kedua, terjadi karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak. Yang ketiga, terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Dan yang terakhir, lupa terjadi karena perubahan urat syaraf di otak. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik agar optimalnya pemrosesan informasi kepada peserta didik, antara lain sebagai berikut. Melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik
yang dibahas, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya melaksanakan penilaian proses dan hasil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.